Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai lembaga pendidikan. Dengan ketua kelompok saya sendiri atas nama Suryanti, NIM H0221008 selaku pemateri pertama. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ayu Lestari selaku pemateri kedua, Mardatilla Ummu Aimah selaku pemateri ketiga, Ana Miranda selaku pemateri keempat, dan Mustaqim selaku pemateri terakhir. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Adapun pengertian dari lembaga pendidikan menurut dari beberapa ahli. Yang pertama, Profesor Dr. Umar Tita Harja bersama Drs. LA Sulam mengemukakan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu tempat diadakannya proses pendidikan yang berpusat atau dikhususkan pada lingkungan utamanya, seperti sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Pendapat ini mengandung makna bahwa lembaga pendidikan tidak terikat sebagai badan usaha maupun pendidikan formal sebagaimana sekolah atau universitas. Pendapat lain datang dari Dr. Andes H. Abu Ahmadi bersama Dr. Anda Nur Ubiati menjelaskan bahwa lembaga pendidikan adalah suatu badan usaha yang bertanggung jawab dan bergerak di bidang pendidikan yang mana proses pendidikan tersebut dirasakan oleh pendidik dan juga peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai fungsi lembaga pendidikan. Keberadaan lembaga pendidikan di suatu wilayah mempunyai fungsi sebagai wadah bagi peserta didik dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan yang terdekat bagi peserta didik adalah keluarga. Lingkungan pendidikan yang dikenal pertama kali oleh peserta didik adalah keluarga atau madrasatul ula. Dengan istilah lain, penyelenggara pendidikan pertama yang mempunyai tugas utama menanamkan pengajaran akhlak dan agama. Keluarga merupakan lembaga pendidikan informal, kodrati dan tertua adanya dengan tugas utamanya sebagai peletak dasar-dasar nilai kebaikan. Selain itu, lingkungan keluarga mempunyai fungsi. Yang pertama itu sebagai pengalaman pertama bagi anak, kedua sebagai penjaminan emosional anak, ketiga perhatian, keempat cinta dan kasih sayang, kelima menumbuhkan sikap mandiri dengan memberikan contoh terus-menerus pada setiap kesempatan, yang keenam penanaman nilai moral, dan yang ketujuh pengajaran nilai sosial, dan yang ke-8 penanaman nilai agama. Sekian, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatilla Ummu Aimah dengan NIM H0221301. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi lembaga pendidikan. Secara rinci dibagi menjadi 3, yaitu lembaga pendidikan informal, formal, dan non-formal atau masyarakat. Untuk mengetahui peran masing-masing lembaga, perlu pembahasan secara umum, yakni di mana lembaga informal atau keluarga peran utamanya adalah membentuk karakter, keyakinan, dan norma seorang anak. Lembaga formal atau sekolah peran utamanya lebih kepada pengembangan penalaran peserta didik. Dengan keterbatasan kemampuan dan waktu orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak, maka orang tua menyerahkan proses pengajarannya kepada pendidikan formal, yaitu sekolah, sebagai lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya. Peran sekolah ialah sebagai sarana anak didik bergaul
anak didik bergaul sebagai sarana anak didik belajar bergaul antar sesamanya, gurunya, ataupun para staf-staf di sekolah. Yang kedua yaitu sebagai tempat belajar menaati aturan. Kemudian masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai sekumpulan orang yang menempati suatu daerah, diikat oleh pengalaman yang sama, memiliki sejumlah persesuaian dan sadar akan kesatuannya, serta dapat bertindak bersama untuk mencukupi kehidupannya. Dalam pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan ketiga setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai ketika anak-anak untuk beberapa waktu setelah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Pendidikan yang dialami seorang anak dalam masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Lembaga pendidikan masyarakat ini mempunyai ciri-ciri, yakni pelaksanaannya dilakukan dengan sengaja di luar sekolah. Para peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah, kemudian pelaksanaannya jangka pendek, tidak mengenal jenjang dan program, pesertanya heterogen, belajarnya tersusun secara sistematis dan dilakukan evaluasi secara periodik, bersifat praktis dan khusus, penekanannya pada keterampilan kerja. Nah, mungkin itu adalah sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Miranda dengan NIM H0221505. Baik, langsung saja. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Merdatillah Ummu Aimah, yakni macam-macam sekolah. Adapun 3 macam-macam sekolah. A. Dilihat dari segi kepemilikannya. Yang pertama, sekolah yang dibangun oleh pemerintah dengan segala fasilitasnya atau disebut sekolah negeri. Yang kedua, sekolah yang dibangun oleh selain pemerintah dengan status disamakan, diakui, terdaftar, dan terakreditasi. B. Dilihat dari segi tingkatan. Pada pendidikan dasar, sekolah dasar, SD, atau madrasah ibtidaiyah, MI. Yang kedua, sekolah menengah pertama, SMP, atau madrasah sanawiyah, MTS. Pada pendidikan menengah, yang pertama, sekolah menengah umum, SMJ, dan yang kedua, sekolah menengah kejurusan, SMK. Yang ketiga, madrasah aliyah, MA, dan sedangkan pendidikan tinggi yang pertama akademi, yang kedua politeknik, yang ketiga institut, yang keempat sekolah tinggi, dan yang terakhir universitas. C. Dilihat dari segi sifatnya. Sekolah umum, SD atau MI, SMP atau MTS, SMU atau MAN, sekolah jurusan, SMEA, MAPK, MAK, SMK, dan STM. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh pemateri keempat terkait dengan kontribusi lembaga pendidikan. Beberapa kontribusi sekolah bagi pendidikan. Nah, di mana
Yang pertama, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran dan memperbaiki serta membantu mengembangkan wawasan serta peserta didik yang berasal dari keluarga. Nah, yang kedua, mengajarkan peserta didik menjadi pribadi yang dewasa dalam berpikir. Dan yang ketiga, mengajarkan peserta didik agar menjadi manusia yang berbudaya. Dan yang terakhir, mengembangkan intelektual peserta didik serta memberikan keterampilan dengan tujuan agar memiliki keahlian tertentu jika pada saatnya terjun di dunia kerja. Sekian penjelasan dari kelompok 5. Dengan saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.